bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan dan kesihatan. Tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke Islamiah. Kami dari kelompok 3 hari ini akan membahas mengenai sebuah topik krusial dalam dunia bisnis, yaitu ekonomi dan disekonomi yang berperan sebagai penentu utama struktur pasar. Dalam presentasi ini kita akan membedah fenomena ini melalui 3 lensa utama. Pertama, kita akan meletakkan fondasi dengan mengulas teori dasar ekonomi industri. Pilar-pilar yang menjelaskan bagaimana keputusan produsen dan kondisi pasar yang saling berinteraksi. Yang kedua, kita akan menggali lebih dalam ke dalam jantung operasional dengan mengidentifikasi sumber-sumber penghematan ekonomi skala dan pemborosan disekonomi skala. Dalam proses produksi, faktor-faktor yang membuat biaya rata-rata unit turun atau justru melonjak seiring peningkatan output. Dan yang terakhir, kita akan memperluas cakupan pembahasan dengan menganalisis penghematan dan pemborosan pada multiplan, yaitu bagaimana perusahaan yang beroperasi di banyak lokasi publik mengambil keputusan strategis untuk mencapai efisiensi secara keseluruhan. Di sini kami akan membahas teori dasar ekonomi industri. Ialah ilmu yang mempelajari perilaku perusahaan, struktur pasar, dan kebijakan dalam suatu industri. SCP paradigma adalah kerangka berpikir utama. Pada poin 1 yaitu kondisi pasar, ialah contoh jumlah perusahaan, hambatan masuk, perilaku strategi perusahaan, contohnya itu harga, iklan, dan inovasi. Ada kinerja, yaitu hasil, contoh seperti efisiensi atau kesejahteraan daya saing. Selanjutnya ada struktur pasar, ialah menggambarkan karakteristik pasar yang mempengaruhi persaingan. Adapun jenis-jenis pasar yaitu pasar persaingan sempurna, ciri-cirinya sebagai banyak perusahaan atau harga ditentukan oleh pasar. Produk yang diperdagangkan homogen sama, contohnya pasar komoditas pertanian. Pasar monopoli, ciri-cirinya yaitu suatu perusahaan dominan dan kontrol penuh harga, iklan tidak diperlukan, contohnya adalah PLN. Selanjutnya ada pasar oligopoli, ciri-cirinya beberapa perusahaan besar saling mempengaruhi harga dan produknya bisa homogen atau produk berbeda, contohnya itu industri mobil. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik, ciri-cirinya banyak perusahaan dan produknya berbeda, contohnya seperti restoran. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu teori perilaku perusahaan, yaitu sebuah pendekatan dalam ilmu ekonomi yang berfokus pada perilaku individu dalam pengambilan keputusan. Pada poin pertama yaitu teori biaya produksi, yaitu teori yang mempelajari hubungan antara biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan output atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Poin kedua yaitu teori harga, yaitu teori yang menganalisis strategi yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga produk mereka itu sendiri. Poin ketiga yaitu teori persaingan, yaitu teori yang membandingkan dua pendekatan utama yang digunakan perusahaan untuk bersaing. Ada poin yang dalam teori kedua tadi yaitu ada poin A-nya yaitu price competition, yaitu bersaing berdasarkan harga, dan ada non-price competition yaitu bersaing berdasarkan kualitas itu, pemasaran layanan pelanggan. Dan yang poin keempat yaitu ada teori permainan, yaitu strategi yang digunakan perusahaan dalam kondisi oligopoli, yang dimana struktur pasar yang didominasi oleh sedikit perusahaan dengan banyak konsumen. Yang kedua itu ada efisiensi pasar. Yang pertama yaitu ada tiga dimensi dalam poin ini yang diterapkan oleh pasar. Yang pertama efisiensi alokatif.
terjadi ketika sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang berarti barang dan jasa yang diproduksi adalah barang dan jasa yang paling diinginkan oleh konsumen, sehingga tidak ada pemborosan sumber daya. Yang kedua yaitu efisiensi produktif, yang terjadi ketika produksi dilakukan dengan biaya terendah. Ini berarti perusahaan itu menggunakan metode produksi yang paling efektif dan efisien, menghindari pemborosan dalam proses produksi. Yang terakhir yang C yaitu efisiensi dinamis, yaitu kemampuan perusahaan atau pasar untuk berinovasi dalam jangka panjang, yang dimana agar pasar itu dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, selera konsumen, dan kebutuhan masa depan, yang memastikan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi itu berkelanjutan. Sumber-sumber penghematan dan pemborosan dalam proses produksi. Ada poin-poin yang menjelaskan beberapa cara atau sumber penghematan dalam proses produksi. Antara lain, 1. Penggunaan tenaga kerja yang efisiensi. Menunjukkan pentingnya menggunakan tenaga kerja dengan cara yang optimal agar tidak terjadi pemborosan waktu dan biaya. 2. Penggunaan materi yang efisiensi, fokus pada pemilihan dan penggunaan bahan untuk dengan efisien untuk mengurangi pemborosan material. 3. Pemeliharaan mesin yang rutin, menekankan pada pentingnya pemeliharaan mesin secara teratur agar mesin tetap berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan kerugian atau pemborosan dalam produksi. 4. Penggunaan teknologi yang lebih maju, menunjukkan bahawa dengan mengadopsi teknologi terbaru, proses produksi bisa menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan. 5. Peningkatan alur kerja, mengoptimalkan cara kerja urutan pekerja untuk menghindari waktu yang terbuang. 6. Penggunaan energi yang efisien, mengarah pada pemanfaatan energi yang lebih hemat dan dapat mengurangi biaya operasional. Selanjutnya adalah sumber-sumber pemborosan dalam produksi. Dalam konsep Lean Thinking yang dikembangkan oleh Taishi Ohno, berpendapat bahwasanya keuntungan perusahaan bukan semata-mata berasal dari kenaikan harga jual, melainkan dari kemampuan menekan biaya produksi dengan menghilangkan pemborosan. Lean menekankan bahwasanya harga jual ditentukan pasar, sehingga perusahaan perlu efisien agar tetap mendapatkan laba. Nah, jadi ada 7 pemborosan utama menurut Lean. Yang pertama adalah transportasi, di mana pemindahan barang yang terlalu sering atau jauh hanya menambah biaya dan resiko kerusakan dan keterlambatan tanpa memberi nilai tambah. Yang kedua, ketersediaan, di mana stok yang berlebihan membuat barang bisa rusak, kadaluarsa, dan modal terikat di gudang. Yang ketiga, pergerakan, di mana aktivitas pekerja yang tidak perlu seperti mondar-mandir, mencari alat atau bahkan membuang waktu dan tenaga. Yang keempat, menunggu, di mana terjadinya penundaan atau proses, misalnya karena kerusakan mesin atau keterlambatan distribusi yang membuat pekerjaan tidak produktif. Yang kelima, proses yang berlebihan menggunakan teknologi atau langkah kerja yang terlalu rumit atau canggih padahal belum dibutuhkan sehingga penambahan biaya. Yang keenam, produksi yang berlebihan, yaitu seperti membuat barang lebih banyak dari kebutuhan pasar sehingga dapat menyebabkan penumpukan dan biaya penyimpanan. Dan yang terakhir adalah barang rusak, di mana produk cacat menimbulkan kerugian karena perlu diperbaiki atau bahkan diproduksi ulang. Bahkan karena itu bisa menurunkan kepercayaan pelanggan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penghematan dan pemborosan pada multiplan. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu multiplan. Multiplan adalah suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki lebih dari satu plan yang tersebar di beberapa lokasi geografis atau beberapa unit produksi dalam satu sistem perusahaan. Nah, jadi multiplan itu artinya satu perusahaan punya lebih dari satu pabrik yang tersebar di beberapa tempat berbeda. Jadi, perusahaan tidak hanya produksi di satu lokasi saja, tapi membuka beberapa pabrik supaya lebih dekat dengan bahan baku, konsumen, atau pasar. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, supaya perusahaan itu lebih hemat biaya, lebih cepat distribusi, dan lebih mudah mengatur produksi sesuai kebutuhan pasar. Mengapa perusahaan memilih sistem multiplan? Salah satunya adalah karena adanya potensi penghematan.
Ada beberapa bentuk penghematan, yaitu yang pertama ada biaya rata-rata menurun. Jika output dibagi ke beberapa plan dengan lokasi strategis, biaya transportasi berkurang dan biaya rata-rata bisa menurun. Ketika perusahaan memiliki beberapa pabrik di lokasi strategis, biaya transportasi akan lebih rendah. Misalnya, pabrik dekat dengan bahan baku kelapa sawit di Sumatera bisa langsung memproduksi minyak goreng tanpa harus mendatangkan bahan baku ke Jawa. Dengan begitu, ongkos kirim menurun dan biaya rata-rata produksi lebih kecil. Dan yang kedua ada skala produksi. Perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah besar, dapat memperoleh harga input lebih murah dan efisien. Multiplan memungkinkan produksi dalam jumlah besar. Dengan kapasitas produksi yang besar, perusahaan bisa membeli bahan baku dalam jumlah banyak sekaligus. Harga bahan baku pun jadi lebih murah karena ada diskon pembelian dalam skala besar. Nah, yang ketiga ada efisiensi distribusi. Lokasi plan dekat dengan konsumen atau bahan baku yang dimana dapat mengurangi biaya logistik. Kalau perusahaan punya pabrik yang tersebar di berbagai wilayah, distribusi barang ke konsumen juga lebih cepat dan murah. Contohnya, perusahaan minuman Coca-Cola memiliki beberapa pabrik di Indonesia. Jadi, produk yang dijual di Medan bisa dipasok dari pabrik Sumatera, sementara yang dijual di Surabaya dipasok dari pabrik Jawa Timur. Tidak perlu mengirim dari satu lokasi saja yang jauh, sehingga biaya logistik turun. Nah, yang terakhir ada strategi pasar. Multiplan memberi fleksibilitas. Multiplan juga bisa digunakan untuk diferensiasi produk. Misalnya, satu pabrik fokus memproduksi produk standar dengan harga terjangkau, sedangkan pabrik lain memproduksi produk premium dengan kualitas lebih tinggi. Strategi ini membuat perusahaan lebih kompetitif dan bisa menjangkau pasar yang berbeda. Koordinasi tinggi, semakin banyak plan, semakin sulit perusahaan mengendalikan biaya, distribusi, produksi, dan pemasaran. Koordinasi antar unit membutuhkan sistem manajemen kompleks yang menambah biaya. Walaupun ada efisiensi, setiap plan tetap membutuhkan biaya, tambahan seperti gaji, manajer, staf, administrasi, dan fasilitas pendukung. Artinya, biaya tetap tidak bisa sepenuhnya dihemat. Idle capacity menganggur. Jika permintaan turun, semua plan tetap menanggung biaya tetap meskipun tidak berproduksi secara penuh. Hal ini menyebabkan pemborosan karena kapasitas tidak termanfaatkan optimal. Strategi persaingan tidak efektif dan pasar oligopoli. Keunggulan kapasitas besar tidak selalu efektif. Bila pengelolaan multiplan tidak efisien, justru perusahaan bisa kalah bersaing dibanding pesaing yang lebih ramping dan efisien. Intinya, multiplan memang bisa memberikan keuntungan efisiensi biaya skala besar, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru menimbulkan pemborosan berupa biaya tambahan, kapasitas terbuang, dan kelemahan bersaing. Nah, dapat disimpulkan, teori dasar ekonomi industri menjelaskan bahwa struktur pasar, perilaku perusahaan, dan kinerja industri atau SCP saling berkaitan dalam menentukan efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Dalam proses produksi, efisiensi dapat dicapai melalui penghematan tenaga kerja, material, mesin, teknologi, dan energi. Tetapi, jika dikelola buruk akan menimbulkan pemborosan. Pada sistem multiplan, perusahaan bisa memperoleh keuntungan besar lewat spesialisasi dan efisiensi distribusi. Namun, juga berisiko mengalami birokrasi berlebihan, kapasitas tidak optimal, dan pemborosan biaya bila koordinasi tidak tepat. Eh?